Holy shit. Halo guys, sebelum masuk videonya aku mau kasih kabar baik buat kalian semua karena aku mau bagi-bagi hadiah buat kalian. Nah, sekarang aku mau kasih tahu hadiahnya apa aja sih. Hadiah pertama adalah total uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Hadiah kedua ada kipas angin. Semoga ini rezeki kalian bisa dapetin kipas angin ini ya. Hadiah ketiga aku mau bagi blender ke kalian. Dan hadiah keempat kalian bisa mendapatkan serikaan. Jadi semoga ini bisa berguna bagi kalian. Nah, caranya gimana? Caranya tuh gampang banget. Kalian tinggal subscribe channel ini dan kalian follow Instagram aku @sherryantoinette dan juga kalian komen di video-video aku yang paling menarik akan dipilih. Tapi kalian jangan lupa kalau kalian komen, kalian sertain IG kalian supaya aku bisa cek apakah kalian sudah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemenang giveaway kali ini. Semoga hadiah ini bisa berguna bagi kalian semua dan semoga kalian yang nonton aku bisa beruntung. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Sherry Antoinette. Dan hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang lagi viral lagi. Nah, kali ini viralnya tuh di TikTok sama di Reddit. Ini aplikasi menurut aku cukup berbahaya. Nama aplikasinya adalah Randonautica. Jadi aplikasi ini tuh seperti aplikasi kayak Maps gitu, tapi Maps-nya itu bisa memberikan kamu lokasi sesuai apa yang kamu inginkan. Bahkan aplikasi ini tuh dia bilang kalau dia bisa memberikan kamu sesuatu yang kamu kira tuh nggak ada di dunia ini. Contohnya ya, aplikasi ini misalkan kalian pengen lihat sesuatu yang serem dan aneh, aplikasi ini bisa ngasih lokasi itu. Tipe pertama adalah lokasi attractor atau penarik. Nah, tipe kedua itu adalah void atau lowong. Adalah kebalikannya, yaitu area yang mungkin cukup kosong atau lebih sedikit titik yang akan menarik perhatianmu. Nah, tipe ketiga yaitu anomali, adalah tipe yang paling tak terduga sekaligus paling kuat untuk dikunjungi, terutama bila kamu mempunyai tujuan yang kuat dan tekad mencari jawaban untuk hal-hal yang spesifik. Tapi aplikasi ini sendiri juga mengingatkan untuk para penggunanya untuk tidak menerobos properti milik orang lain. Misalkan itu lokasinya ada di rumah orang atau ada di tempat tanah orang, itu tetap tidak boleh diterobos kecuali benar-benar kayak tempat umum atau seperti itu. Nah, orang-orang jadi bertanya, ini aplikasi apa sih? Kok dia bisa tahu hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang serem, dan hal-hal yang seremnya itu bukan terjadi misalnya aku lagi ada di Indonesia, hal seremnya di Bandung, atau hal seremnya itu di Amerika. Nggak kayak gitu, hal seremnya itu benar-benar deket banget sama lingkungan kita sekarang. Misalkan aku di rumah, ini hal seremnya tuh kayak cuma 2 menit dari sini atau 5 menit dari sini, pokoknya benar-benar deket banget. Kenapa sih tiba-tiba aplikasi ini benar-benar viral? Semua orang kayak penasaran, pingin download aplikasi ini karena aplikasi ini pertama itu viral di Reddit dan di TikTok. Nah, tapi yang bikin orang heboh lagi saat banyak banget pengguna TikTok yang mainin aplikasi ini dan benar-benar banyak banget kejadian-kejadian yang misterius tuh terjadi, kejadian-kejadian yang tadinya kita pikir tidak akan kita lihat di dalam hidup ini benar-benar kita rasakan. Jadi kayak kita main reality game tapi di dunia nyata gitu. Nah, sekarang ini aku akan menjelaskan ke kalian kejadian-kejadian apa tentang Randonautica ini. Jadi yang pertama itu adalah user Reddit yang membagikan pengalaman saat dia memakai aplikasi Randonautica ini. Tapi saat itu dia itu memberikan niatnya itu bukan kayak niat-niat yang serem, dia itu niatnya untuk mencari tujuan hidup. Tiba-tiba dia itu disuruh ke titik lokasi di mana lokasinya itu ada bunga-bunga, ya banyak banget bunga-bunganya, dan bunga-bunganya tuh kayak bunga-bunga aster gitu loh, bunga-bunga daisy. Nah, ternyata saat dia tahu bunga aster itu sebagai simbol penghormatan untuk seorang nurse atau seorang suster, ternyata tujuan hidup dia adalah apa yang sudah dia lakukan selama ini. Nah, sekarang kita lanjut ke pengalaman-pengalaman orang tapi yang menyeramkan. Dia itu set niatnya atau tujuannya di dalam aplikasi tersebut adalah mencari sesuatu yang serem, sesuatu yang aneh, sesuatu yang misterius gitu. Yang pertama diawali dengan akun TikTok yang bernama Matt Hall. Awalnya Matt Hall tuh benar-benar nggak percaya dengan aplikasi ini. Dia pikir ini aplikasi apa sih? Nggak mungkin lah ada aplikasi bisa kayak gini. Terus akhirnya dia set lokasi kayak ke tempat yang misterius, tempat yang serem. Titiknya itu kayak ada di dalam tengah hutan. Akhirnya dia masuk ke dalam hutan menggunakan ATV-nya dia. Dia udah masuk nih ke hutan. Nah, terus apa yang dia temukan? Dia tuh temuin kayak mobil yang udah nggak berpenghuni, mobil yang kayak udah jadi rongsokan gitu. Terus tiba-tiba dia dengar kayak ada suara dan dia langsung kabur gitu aja. Kalau kalian mau lihat videonya, ini videonya. So I saw this thing that a lot of people were doing on TikTok called randonauting. It's an app that you download and it gives you a completely random location close to you that you go to, and apparently it's supposed to be a glitch in the simulation or something like that. I don't really know if I believe it or not, so I downloaded the app and I thought I'd try it out for myself. It gave me a spot in the middle of the woods that's kind of close to my house, but it looks like it's along ATV trails, so
We're on the ATV and let's go see where it takes us. Alright, so we're at the location and this is weird. There's a car just chilling in the woods. How did they even get in here though? Like there's trees everywhere. There's no way a car could get in here. This car looks super old. What the fuck was that? Holy shit. Nah, tapi nggak sampai itu aja, dia ternyata masih penasaran dengan aplikasi ini dan lokasi apa sih yang sebenarnya diberikan oleh aplikasi ini. Akhirnya dia datang lagi lah ke lokasi ini, tapi yang lucunya tahu nggak, dia datang, tapi dia datangnya tuh malam hari, kayak udah mau tengah malam kayak gitu loh. Kalau maksud aku tuh bener-bener kayak nekat banget gak sih? Terus saat itu dia nemuin kayak ada kaos orang, ada botol, terus dia juga nemuin ada mainan anak-anak. Tapi saat itu kayak dia center-center kayak nggak ada apa-apa lagi. Terus yang bikin aku merinding, dia dengan beraninya dia teriak kayak ada orang di sini kayak gitu. Tiba-tiba yang lebih seremnya kalian dengar kalau ada anak kecil yang ngomong, "Wanna play a game? Maukah kamu bermain?" Dia langsung kabur lagi dari hutan itu dan kembali ke rumah. Is there anybody here? I'm starting to get creeped out here. It's getting dark out, so yeah, I'm not coming back here anymore. I just watched that back and I realized that it asked me to play a game. Dan dia itu bener-bener nggak kapok sama sekali. Dia pingin main aplikasi itu lagi untuk bawa dia ke tempat yang lain. Tetapi ternyata tempatnya itu kayak nggak jauh beda, deket-deket masuk-masuk ke hutan itu juga gitu. Cuman lokasinya rada berbeda dikit. Kayu kayak gubuk gitu, kayak gubuk yang udah... Bukan kayak gubuk juga sih, kayak kayu-kayu yang diginiin doang gitu, pakai kayu tapi udah rapuh-rapuh gitu. Menurut aku lebih creepy daripada sebelumnya karena dia menemukan ranting, terus rantingnya tuh dijadiin satu gitu, kayak dijadiin tanda salib. Terus dia juga menemukan kayak lukisan anak kecil dan juga dia menemukan memory card. Nah, karena dia penasaran isi memory cardnya itu apa sih, ada foto apa, ada video apa, dia bawa pulang memory cardnya itu. Dan kalian tahu, memory cardnya itu berisi kayak ada 4 foto gitu. Nah, ini foto-fotonya. Yang pertama tuh aneh banget, kayak ada foto botol. Yang kedua ada foto gembok. Yang ketiga serem banget, kayak tulisan anak kecil tulis, "Don't talk to them." Jangan ngomong sama mereka. Nah, yang serem itu tiba-tiba di memory card itu juga ada video. Videonya itu kayak orang lagi ngerekam, lagi explore di hutan. Terus tiba-tiba di background suaranya itu kayak ada orang nangis, kayak gitu. Terus tiba-tiba videonya mati gitu aja. Itu sih menurut aku creepy sih. Kalau aku jadi aku nggak akan mau main aplikasi itu lagi. Oke, kita lanjut ke pengalaman yang kedua. Pengalaman ini adalah pengalaman yang paling viral ya, bisa jadi dibilang di Randonautica ini, karena ini pengalaman dari TikTok yang bernama Henry. Jadi ini adalah sekelompok pemuda yang lagi pingin main Randonautica ini. Dan dia set aplikasinya itu untuk melihat hal-hal yang mengerikan. Titik lokasinya adanya di pantai dan adanya di bebatuan gitu di bawah jembatan. Terus tiba-tiba mereka lihat kalau ada koper hitam di bawah jembatan itu. Terus mereka udah curiga, kok kopernya tuh kayak bau banget gitu loh, bau-bau busuk gitu. Akhirnya mereka tuh memberanikan diri untuk membuka kopernya dan bau busuknya tuh benar-benar makin kerasa. Dan akhirnya ada seorang cewek yang ada di video ini juga, dia langsung telepon pihak kepolisian karena dia udah curiga nih apa yang ada di dalam kopernya itu. Akhirnya pihak kepolisian datang dan pihak kepolisian juga yang mengurus semuanya. Dan ternyata dia menemukan di berita bahwa pihak kepolisian menemukan bahwa koper yang ditemukan oleh pemuda-pemuda itu berisi mayat orang, dimasukkan ke kantong plastik dan dimasukkan ke dalam koper. User TikTok selanjutnya adalah TikTok dari Abigail. Jadi dia tuh penasaran karena melihat TikTok dari Henry yang lagi viral itu mengenai kayak pemuda menemukan mayat. Jadi dia penasaran, dia akhirnya download aplikasi ini dan dia set lokasinya itu adalah lokasi rumahnya dia. Terus setelah dia set lokasi rumah dia, titik lokasi yang disuruh sama aplikasi ini tuh nggak jauh dari rumahnya dia, kayak cuma sekitar 5 menit. Nah, terus ketika dia sampai di tempat itu, tiba-tiba dia denger kayak suara mobil polisi. Terus ya udah dia memutuskan untuk udah deh dia
pulang aja karena dia takut kenapa-napa. Terus udah setelah dia nyampe rumahnya, dia mau parkir, dia ngeliat ada truk putih di belakangnya dia, itu tuh bener-bener lampunya disorotin ke mobilnya dia dan ngikutin dia ternyata dari tadi. Dan dia awalnya pikir kayaknya itu tetangga dia doang deh. Ya udah deh, dia nunggu bentar dulu sampai dia pergi, baru dia pergi karena dia masih kayak parno juga kan. Dan dia tuh lihat ke belakang bahwa memang ada seorang figur yang ada di setir mobil. Jadi ada orang yang ada di mobil itu. Jadi bukan mobilnya kosong gitu. Kayak orang itu juga nungguin sesuatu. Terus udah dia nungguin terus, tapi sampai 45 menit lampu mobilnya tuh tetap nyenter ke arah dia dan mobil itu nggak pergi-pergi, dan mobil itu juga orangnya masih ada di situ terus. Terus dia dengar di mobil tuh kayak ada suara orang buka pintu, tutup pintu, buka pintu, tutup pintu, tapi nggak ada orang yang keluar gitu loh. Jadi dia bingung, kok ini orang tuh siapa sih? Kenapa sih dia ngikutin dia terus gitu? Tiba-tiba beberapa lama lampu truknya itu udah nggak nyorot ke mobil dia. Terus dia lihat ke samping-samping udah nggak ada mobil truknya. Terus dia bener-bener langsung lari ke rumah dan dia bener-bener nyesel banget untuk pakai aplikasi itu. Someone just fucking pulled up behind me. I'm literally sitting in my driveway at my house, and there's this truck. Who are you? Oke, TikTok yang terakhir namanya Stephen Donovan. Jadi dia itu pergi randonauting gitu ke kota kecil yang kayak creepy gitu. Bahkan dia lewatin rumah kayak ada patung manekin yang serem banget. Dia bilang harusnya dia tuh udah pulang sih saat itu, tapi dia tetap berniat untuk lanjut. Tapi tuh kotanya tuh kayak udah kota terbengkalai gitu. Terus dia lihat banyak mobil dan mobilnya tuh kayak udah mobil-mobil terbengkalai juga yang nggak ada orang nih gitu. Terus akhirnya dia udah deket ke lokasinya, dia turun ke sebuah hutan gitu. Tiba-tiba nggak lama ada batu langsung jatuh di situ, ngelinding gitu. Dia udah serem tuh. Dia udah mikir kayaknya dia harus pergi. Terus tiba-tiba dia center, kalian tahu nggak, ada muka orang. Tapi di sini sesuatu hal yang menarik banget kenapa aku jelasin TikTok ini. Karena dia bikin klarifikasi di part kedua kalau dia itu bahkan tidak mendownload aplikasi Randonautica ini. Jadi dia itu semuanya hanya settingan belaka. Memang sih dia itu pergi ke sebuah kota terbengkalai. Tapi kalian tahu nggak kalau dia tuh ngaku bahwa batu yang diturunin itu yang jatuh itu adalah ceweknya yang ada di atas itu. Dia tendang batunya supaya jatuh. Dan muka yang dia center itu adalah sebuah topeng yang dia udah bawa. Dia itu benar-benar langsung dapat komentar negatif dari beberapa orang karena dia udah berbohong kayak gitu. Kenapa aku membahas soal dia? Karena aku pengen kalian juga hati-hati kalau misalnya memilah-milah apa yang benar apa yang enggak. Jangan semua itu kalian percaya. Karena zaman sekarang itu apa yang ada di sosmed tuh belum tentu terjadi sebenarnya. Kadang-kadang dia itu pingin viral, terus dia pura-pura untuk kayak ada sesuatu, ada setan, ada seseorang atau apa. Mungkin beberapa dari Randonautica ini benar, tapi beberapa juga ada yang malah settingan, ada yang sebenarnya nggak download aplikasi ini. Dan kalau kalian pernah mencoba aplikasi ini dan kalian berujung kemana, kalian boleh cerita di bawah ini. Dan kalau kalian mau aku menelaah lebih jauh tentang aplikasi Randonautica ini, kalian komen di bawah jadi aku bisa bikin lagi. So, terima kasih udah nonton video ini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah perbuatan, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.